Kita harus perhatiin kontras warna supaya si teks sama gambar itu warnanya bisa gampang buat dibaca. Ya, ini adalah video terakhir dari pembahasan proses pembuatan ilustrasi buku anak. Dan kita sekarang bakal langsung bahas tentang warna dan cover. Ya, buat warna aku nggak bisa bahas terlalu banyak, soalnya udah aku bahas panjang di video tentang tutorial warna. Itu aku udah bagi jadi 3 part. Ya, kayaknya itu juga video tutorial aku yang paling niat sih bikinnya. Jadi ya silahkan lihat dulu kalau belum pernah nonton. Linknya ada di sini atau di deskripsi atau di komentar. Ya sebenarnya untuk buku anak itu aku nggak bisa ngebatasin ya kayak gimana, misalkan warnanya harus cerah atau warnanya harus yang anak-anak. Soalnya buku anak itu luas banget, nggak cuma warna-warna yang cerah, banyak buku anak tuh yang pakai warna gelap gitu, atau enggak ada juga yang cuma hitam putih dengan tambahan 1 warna. Ya, jadi ya udah bervariatif banget gitu sekarang buku anak, dan aku nggak bisa ngebatasin gitu buku anak itu harus kayak gimana. Ya paling balik lagi aku cuma bisa ngebahas tentang apa aja yang harus diperhatiin, kayak misalkan settingan warna. Nah, warna itu kan sebenarnya ada 2, CMYK dan juga RGB. Kita sebut aja CMYK dan RGB ya. Settingan warna CMYK itu untuk keperluan cetak. Misalkan kalau misalnya buku kita mau diterbitin dalam bentuk buku, ya itu kita bisa pakai warna CMYK. Sementara kalau misalnya buku kita formatnya e-book atau nggak PDF, itu kita bisa pakai warna RGB. Karena warna RGB bisa lebih warna-warna yang keluar gitu. Dan juga itu untuk warna monitor atau nggak misalkan LED atau LCD. Jadi lebih baik pakai warna RGB untuk e-book. Sementara CMYK itu untuk buku cetak. Ya kita harus perhatiin juga pemakaian warna itu, jangan sampai warnanya terlalu mirip sama warna teksnya. Karena kalau misalnya warnanya mirip bakal susah kebaca gitu. Jadi kita harus perhatiin kontras warna supaya si teks sama gambar itu warnanya bisa gampang buat dibaca. Nah terus ini yang terakhir, warna itu bisa mengarahkan focal point. Jadi berhati-hati dalam penggunaan warna supaya warna yang dipakai itu nggak mengganggu komposisinya. Nah balik lagi, kalau misalnya mau tahu tentang itu bisa kalian tonton video tutorial tentang warna. Buat buku anak, kalau aku itu biasanya suka ngebatasin warnanya. Aku biasanya nggak terlalu banyak pakai warna yang berbeda di tiap halamannya, kalau nggak kepaksa, karena aku suka warna-warna yang setema. Misalnya di cerita yang di Dead Climb itu aku pakai warnanya terbatas di situ aja, tapi aku mainin komposisi warnanya. Jadi ya mungkin kadang warna backgroundnya aku buat beda satu sama lainnya, jadi tetap permainan warnanya itu tetap ada. Ya tapi balik lagi itu adalah selera, tergantung kalian mau bikinnya kayak gimana. Mau bikin yang berwarna-warni juga itu nggak apa-apa, asalkan gambarnya tetap menarik. Oke, itu aja bahasan tentang warna. Sekarang kita akan langsung bahas tentang cover. Biasanya cover itu terakhir dibuat sih, tapi ya kalau misalnya kalian mau lawan arus juga nggak apa-apa sih kayaknya. Mau bikin cover di awal juga nggak apa-apa, tapi ya jarang ada orang yang bikin cover di awal gitu. Biasanya isinya dulu baru cover. Kita bakal sedikit bahas tentang anatomi cover ya. Nah biasanya ini cover biasa, dan yang di sini itu adalah spine book. Apa ya disebutnya kalau di Indonesia itu tulang belakang. Tapi aku nggak tahu bahasa aslinya buat yang kalau di buku itu yang di cover apa. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu spine book. Nah terus buat yang bisa dibuka kayak gini, ini adalah dust cover. Dust cover atau enggak dust jacket gitu. Jadi biasanya ada kepisah sih. Kalau misalnya di luar negeri suka banyak buku yang begini, tapi kayaknya di Indonesia jarang ya. Ya ini cuma pengetahuan aja. Nah buat cover biasain langsung bikin itu halaman depan dan halaman belakangnya. Terus dengan tambahan tadi yang spine booknya. Jadi jangan sampai kita bikin cover itu cuma halaman depannya doang, tapi halaman belakangnya nggak di layout. Nah ini aku kasih contoh untuk settingan covernya. Biasain untuk setting artboardnya itu spread.
Nah, tapi itu terserah nanti apakah si desain itu bakal dibuat nyambung depan belakang atau enggak. Tapi yang jelas dibuatnya spread supaya memudahkan kita buat ngedesain. Nah, terus yang bagian tengah ini adalah book spine. Kalau buku kalian bukan buku yang tebal atau hardcover sih nggak usah pakai book spine juga nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini yang kanan adalah cover untuk depannya, sementara yang kiri ini adalah cover yang belakang. Jadi untuk cover depan itu ada di sebelah kanan sini. Ya hati-hati aja supaya nggak kebalik waktu ngedesainnya. Kalau nggak nanti buku kita bakal kayak buku Jepang gitu yang kebalik kiri kanannya. Nah, buat yang cerita Dean Can Climb itu aku nggak bikin covernya secara spread karena buku ini kan campuran dari beberapa ilustrator. Dan udah ada layouter juga yang bertugas buat bikin desain cover bukunya. Jadi aku cuma bikin cover ceritanya aja. Tapi buat buku yang lain ini aku biasa bikin seperti ini. Kita bisa lihat ada yang pakai book spine dan juga enggak, karena itu tergantung dari hardcover apa bukan. Nah, ini adalah tips cara bikin cover. Yang pertama itu cover harus dibuat sebaik mungkin. Pastinya ya. Mungkin orang bilang don't judge a book by its cover, tapi ya menurutku sih itu untuk pembuatan ilustrasi buku anak salah besar, karena cover itu yang akan menarik orang untuk melihat karya kita dan isi di dalamnya. Jadi ya kita harus bikin covernya semenarik mungkin supaya orang atau nggak calon pembeli itu bisa tertarik sama karya kita. Yang kedua, jangan kasih spoiler cerita. Biar judulnya aja yang menarik perhatian, dan buat gambarnya kita bisa bikin gambar yang bikin orang penasaran sama isinya. Terus ingat, pastiin kita buat naro nama ilustrator itu di cover, ya. Jangan cuma penulisnya aja. Ya aku ngomong gini karena kemarin-kemarin sempat ada rame-rame juga masalah nama ilustrator itu nggak ditulis gitu. Jadi cuma penulisnya aja. Ya kesannya itu kayak kita nggak dianggap, padahal ya kita juga berkontribusi kan buat bukunya gitu. Dan pastiin selalu ingat gitu, kalau misalnya buku gambar anak itu ada kata gambarnya. Ya bukan sekedar tulisan, kalau misalnya tulisan doang bisa disebutnya novel kan gitu. Jadi ya pastiin supaya kita nulis nama kita juga dan juga nama penulis di covernya. Oke? Ya segitu aja pembahasan tentang cover, dan itu juga menandakan kalau misalnya rangkaian tutorial pembuatan ilustrasi buku anak udah selesai. Semoga tutorialnya bermanfaat, dan kalau misalnya kalian mungkin ada yang masih mau ditanyain bisa tulis di kolom komentar, dan juga boleh sharing-sharing tentang apa yang kalian udah dapat dari tutorial yang udah dibuat ya. Dan kalau misalnya ada yang mau nambahin juga dipersilahkan supaya kita bisa sharing-sharing. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bikin tutorial apa lagi ya?